Geng, nggak kerasa ya kalau iPhone ternyata udah 10 tahun bersaing ketat dengan Android di industri persmartphonean ini. Nah, untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-10 inilah, Apple mengeluarkan iPhone edisi khusus tercanggihnya, yaitu iPhone X atau iPhone X, yang diluncurkan bersamaan dengan iPhone 8 dan 8 Plus. Katanya, iPhone X diklaim sebagai iPhone tercanggih saat ini. Masa? Meski diklaim sebagai iPhone tercanggih, namun ternyata iPhone X tetap menuai banyak gunjingan loh, geng. Ya, aku sih nggak mau ikutan bergunjing ya. Kata Mama Dede, dosa. Itu syirik, dosa besar. Sekarang aku cuma mau kasih tahu fakta-fakta aja tentang iPhone X yang pasti bikin kamu yakin untuk nggak perlu beli iPhone X. Buat kamu yang belum, yuk subscribe dulu channel Jalan Tikusnya. Jika sudah, kuy lanjut. Oke, alasan pertama untuk nggak perlu repot keluarin uang beli iPhone X adalah karena bodinya yang terbuat dari kaca. Bukan depan doang, geng, belakang juga. 1, 2, 3. Jadi buat kamu yang punya iPhone tapi layarnya suka retak karena terjatuh, sekarang kamu bisa bikin retak seluruh bodinya. Kata Apple sih, ini inovasi. Well, inovasi dalam hal menjaga HP kali ya maksudnya. Karena kalau punya iPhone X ini berarti kamu mesti siap lahir batin buat memperlakukan dengan baik supaya nggak jatuh lalu hancur berkeping-keping. Seperti perasaan kita pas ditinggal mantan. Hiks. Inovasi lain dari Apple pada iPhone X justru menambah panjang list alasan untuk nggak perlu beli smartphone super premium ini. Inovasi itu adalah dihilangkannya tombol home. Layar iPhone X yang berukuran 5,8 inci emang sangat lebar, menutupi hampir seluruh bagian smartphone sehingga tidak menyisakan tempat untuk tombol home. Nah, untuk menggantikan peran tombol home, penggunanya cukup menyentuh layar untuk membangunkan iPhone X. Sementara untuk kembali ke layar home, pengguna cukup menyapukan jari dari bagian bawah layar ke atas. Oke sih, tapi inovasi dari mana ya? Kamu ingat smartphone yang satu ini? Unbox your phone. Samsung Galaxy S8 and S8 Plus. Udah keduluan sama tetangga sebelah ya kayaknya. Langsung lihat perbandingan harganya deh biar nggak rugi. Sabar, jangan emosi. Untuk poin yang berikut ini mungkin kamu bakal sama emosinya dengan aku, geng. Alasan kuat berikutnya yang bikin makin yakin untuk nggak beli iPhone X adalah ya spesifikasinya. Kurang lebih sama, geng. Nggak beda jauh sama yang sebelumnya. Oke lah, iPhone X bisa merekam video resolusi 4K dengan 60 frame per second. Tapi memorinya podo wae, maksimal 256 GB. Belum lagi kedalaman pixel layar Super Retina HD-nya yang masih kalah sama tetangga sebelah. Ditambah lagi chipset A11 Bionic andalan iPhone X yang akan kamu temukan juga di iPhone 8 dan iPhone 8 Plus. Tentunya dengan harga yang lebih murah. Ya, terserah kamu deh, geng. Kalau nggak percaya, silakan dicek. Berikutnya, ada teknologi Face ID yang akan bikin kamu berpikir dua kali untuk beli smartphone satu ini. Face ID merupakan teknologi pengaman yang disematkan pada iPhone X untuk proses mengunci atau autentifikasi pengguna ponsel. Penggunaan sistem pengamanan Face ID untuk smartphone pada dasarnya bukanlah hal yang baru, geng. Hanya saja, cuma iPhone X yang menjadikan Face ID sebagai satu-satunya cara untuk proses autentifikasi penggunanya. Kalau pada smartphone lain, mereka biasa menyertakan juga teknologi pengenalan sidik jari. Emang sih, bisa jadi iPhone X kamu akan sangat terjaga privasinya lantaran Face ID hanya mengenali satu wajah. Tapi kayaknya ini akan jadi masalah karena kamu sama sekali nggak bisa berbagi akses dengan teman atau bahkan anggota keluarga kamu. Gimana coba kalau HP-nya ketinggalan di rumah lalu kamu mesti ambil data penting dari HP? Aduh, belum lagi kalau kamu nekat operasi plastik buat memperbaiki wajah yang berantakan. Wih, mesti scan ulang deh itu, jadi ribet kan? Dan alasan terakhir yang bakal bikin orang tua ngamuk-ngamuk kalau kamu minta beliin iPhone X adalah apalagi kalau bukan harganya. Untuk iPhone X 64GB dijual mulai 13 jutaan rupiah, geng. Sementara untuk kapasitas 256GB, kamu harus merogoh kocek hingga 15 jutaan rupiah.
Serius mau beli, geng? Dengan spesifikasi yang tadi udah aku jelasin. Nih ya, berdasarkan informasi dari tim investigasi smartphone di Tiongkok, mereka menemukan bahwa harga total komponen yang digunakan untuk iPhone X diduga hanya sekitar 5,5 jutaan rupiah aja. Ya nggak heran sih, karena emang kualitas komponen yang digunakan kurang lebih sama seperti yang digunakan smartphone lain. Sisanya mungkin untuk biaya riset dan pengembangan yang dilakukan Apple untuk iPhone X. Dan tentunya untuk bayar gengsi kamu memiliki iPhone terbaru. Udah bahas iPhone-nya, coba kamu lihat video kegagalan Steve Jobs yang lain nih. Kira-kira iPhone X bakal masuk daftar gagal juga nggak ya? Habis itu, tonton video bukti mesin waktu. Kabarnya, ada yang nemu video orang lagi pakai smartphone di zaman Charlie Chaplin. iPhone X bukannya HP-nya? Jangan lupa like dan komentar video ini ya, serta subscribe channel Jalan Tikus.